Ada pajak di kerajaan Allah. Mari kita mau sama-sama belajar di dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-22, ayat yang ke-21. Karena itu, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Banyak orang yang memahami perkataan Yesus ini sebagai persetujuannya untuk kita membayar pajak. Dan demikian juga untuk kita mendukung serta menghormati para pemimpin pemerintahan yang telah terpilih secara adil. Tapi meskipun banyak di antara kita yang tidak nyaman, kita mengetahui bahwa uang hasil jerih payah kita diambil. Kita dapat menghibur diri kita dengan mengetahui bahwa uang kita digunakan untuk mendanai berbagai proyek pemerintahan untuk kesejahteraan rakyat. Memang tidak ada yang salah dengan melihat pernyataan Yesus dalam sudut pandang ini. Namun kita tidak boleh mengabaikan bagian kedua dari perkataan Yesus yang tadi itu. Yesus juga berkata bahwa kita harus memberikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Apakah ini berarti kita harus membayar pajak juga kepada Tuhan, seperti halnya kita membayar pajak kepada negara? Jawabannya adalah ya. Kita harus ingat bahwa kita bukan hanya warga dari kerajaan atau bangsa-bangsa di dunia ini atau negara-negara di dunia ini, tetapi kita juga warga negara kerajaan Allah. Jadi kita yang mungkin saat ini di Indonesia bukan sekedar kita itu warga Indonesia, tetapi kita orang Kristen, kita adalah warga kerajaan Allah. Untuk menjadi warga negara yang baik, kita harus berkontribusi pada pembangunan negara. Biasanya kita melakukan ini dengan membayar pajak. Tetapi kita juga diharapkan untuk menaati hukum negara dan terlibat dalam berbagai praktek bernegara yang baik, Bapak Ibu Saudara. Demikian pula halnya dengan warga negara yang baik dari kerajaan Allah. Kita juga harus berkontribusi kepada kerajaan Allah dengan menaati hukum-hukum kerajaan dan mempersembahkan apa yang menjadi milik Allah. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang menjadi milik Allah yang harus kita berikan kepada Allah? Apakah mata uang kerajaan Allah? Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke Injil hari ini. Ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi yang berusaha menjebaknya, dia mengambil sebuah koin Romawi. Dia menunjukkannya kepada orang-orang di sekelilingnya dan bertanya, gambar dan tulisan siapakah yang ada di sana? Mereka menjawab, Kaisar. Kemudian dia berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Dasar dari kepemilikan adalah adanya gambar. Dalam bahasa Yunaninya, ikon. Jadi karena gambar dari koin itu adalah gambar dari Kaisar, itu adalah kepemilikan dari Kaisar, menunjukkan kepemilikan dari Kaisar itu. Koin tersebut adalah milik Kaisar karena memiliki gambarnya. Dengan demikian membayar pajak sama saja dengan mengembalikan koin yang sejak awal adalah milik Kaisar dan kekaisaran Romawi. Namun Yesus tidak berhenti sampai situ, Bapak Ibu Saudara. Dia juga mengajarkan, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Dan apa yang menjadi milik Allah yang perlu kita ketahui saat ini? Jawabannya adalah mereka yang memiliki gambar Allah. Kita mau kembali di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Kita bisa menemukan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan oleh karena itu, kita adalah milik Allah. Satu-satunya mata uang kerajaan Allah adalah jiwa dan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Namun, kita juga harus ingat bahwa kewajiban kita kepada Tuhan melebihi kewajiban kita kepada manusia.
Jika kita tidak membayar pajak dan tidak mematuhi hukum negara, kita mungkin akan mendapat masalah dengan pemerintah. Namun, jika kita tidak memberikan apa yang menjadi milik Allah, kita dapat kehilangan jiwa kita selamanya. Yang pertama, berkaitan dengan kelangsungan hidup kita di dunia ini. Sedangkan yang kedua, itu berkaitan dengan keselamatan kekal kita, Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita saat ini, kita ketahui Tuhan itu gambarnya ada dalam hidup kita. Mari saat ini kita mau memberikan hidup kita itu sebagai pajak dalam tanda kutip untuk Tuhan. Kita harus berikan hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memberikan sesuatu untuk negara atau untuk pemimpin manusia, kita pun harus memberikan sesuatu untuk Tuhan, yaitu hidup kita untuk Dia, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya saat ini, apakah kita menjalani hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah dengan menghindari gaya hidup yang berdosa? Dan yang kedua, apakah kita mempersembahkan pekerjaan kita sehari-hari, usaha kita sehari-hari untuk kemuliaan Tuhan? Lalu yang terakhir yang bisa menjadi pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita menyatukan secara rohani tubuh kita dengan tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi persembahan yang paling layak? Kita harus menjadikan hidup kita serupa dengan Kristus di dalam kehidupan itu. Karena kita tahu hidup kita itu adalah persembahan atau pajak untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mau melakukannya itu, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.